Oke, terima kasih Mbak. Aku izin buat share screen ya Mbak. Oke, sebelumnya selamat sore untuk Mbak Tia dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang semiotika. Penelitian semiotika adalah metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Desuta Sila Sinaga dengan NIM 042 dan rekan saya Adinda Miftahul Janah, Paulia Nurjayanti, Ika Prila Maulina, dan juga Maria Gracia Novianti Kristi. Oke, jadi latar belakang dari semiotika ini adalah kita sebagai manusia itu hidup di tengah berbagai tanda dan juga simbol. Jadi tanda itu juga dapat muncul dalam bentuk bahasa, terus gambar, warna, gestur, logo, iklan, film, dan juga pastinya media sosial dan juga bisa sampai ke budaya populer juga. Dan di kehidupan sosial kita sekarang ini tuh tanda itu bukan cuma nyampein informasi, tapi tanda sekecil apapun itu juga pastinya membentuk makna, terus membentuk persepsi dan juga cara manusia memahaminya. Jadi banyak sudut pandang dari orang-orang yang memahami tanda itu. Dan semiotika hadir sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana tanda itu bekerja dan bagaimana makna itu dibentuk melalui konteks sosial dan budaya. Jadi contohnya dari apa yang slide sebelumnya itu apa sih maksudnya? Jadi contohnya ini nih kayak warna putih. Orang tuh memaknai warna putih itu suci, bersih, damai gitu. Terus misalkan ada logo centang biru di Instagram. Orang tuh langsung bilang kalau misalkan nih berarti dia misalkan itu status Instagramnya dia udah terverifikasi nih gitu. Entah artis atau mungkin dia berlangganan sama Instagram biar ada centang birunya. Terus misalkan kalian lihat di iklan-iklan ala-ala misalkan ya ada orang yang pakai jas hitam gitu dalam iklan itu bisa kita bisa maknai kayak oh itu tuh iklan yang elegan nih kayaknya dia ceritanya jadi orang yang berkuasa misalkan iklan-iklan parfum kayak gitu jadi semiotika ini tuh muncul buat jelasin gimana sih sebuah tanda itu menghasilkan makna dalam kehidupan sosial. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah sejarah singkat tentang semiotika. Seperti yang saya sebutin tadi, manusia itu hidup di antara tanda dan simbol. Sebenarnya, tentang tanda ini sudah ada sejak lama, tepatnya pada awal abad 18-an. Tapi, semiotika sebagai ilmu modern baru mulai berkembang kuat pada akhir abad ke-19 hingga hingga awal abad ke-20. Nah, awalnya itu semiotika itu dipengaruhi oleh dua tokoh utama yang ada di PPT, ada Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Kemudian barulah semiotika menjadi semiotika komunikasi dan baru semiotika digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, Peirce sendiri mengembangkan semiotika ini dari bidang filsafat dan logika, sedangkan Saussure mengembangkan semiotika dari bidang linguistik atau ilmu bahasa. Dari pemikiran dua tokoh ini, semiotika kemudian berkembang dan banyak digunakan dalam kajian komunikasi, budaya, media, sastra, juga penelitian kualitatif seperti yang tadi aku bilang. Nah, dalam penelitian kualitatif sendiri, semiotika digunakan untuk memahami bagaimana teks, gambar, simbol, bahasa, dan media menghasilkan sebuah makna. Jadi, semiotika membantu peneliti membaca makna yang tersurat maupun tersirat dalam fenomena sosial dan budaya. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita bahas dua tokoh penting, yaitu
Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Nah, tokoh pertamanya itu adalah Charles Sanders Peirce. Peirce ini adalah tokoh semiotika yang lahir di Amerika pada tahun 1839. Nah, dia itu merupakan seorang filsuf dan ahli logika. Peirce sendiri melihat tanda sebagai bagian dari proses berpikir dan penafsiran manusia. Menurut Peirce, tanda terdiri dari tiga unsur utama, yaitu ada representamen, objek, dan interpretan. Representamen sendiri adalah bentuk tanda yang bisa kita lihat atau kita tangkap. Objek merupakan suatu yang dirujuk oleh tanda tersebut, sedangkan interpretan adalah makna atau pemahaman yang muncul dalam pemikiran orang yang menafsirkan tanda tersebut. Di sini aku ambil contohnya adalah asap. Ketika kita melihat asap, asap itu menjadi sebuah tanda. Objek ya berarti adalah api atau sesuatu yang terbakar. Lalu interpretannya adalah pemahaman yang mungkin adanya kebakaran atau sesuatu yang sedang terbakar. Nah, Peirce sendiri juga membagi tanda menjadi tiga jenis, yaitu ada icon, indeks, dan simbol. Icon adalah tanda yang mirip dengan objeknya, misalnya foto seseorang. Sedangkan indeks adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat, misalnya asap sebagai tanda adanya api. Nah, terus simbol merupakan tanda yang maknanya muncul karena kesepakatan, misalnya bahasa, bendera, atau rambu lalu lintas. Selanjutnya adalah Ferdinand de Saussure. Saussure sendiri adalah tokoh semiotika yang berasal dari Swiss. Beliau lahir pada tahun 1857. Sebenarnya Saussure dan Charles dan Peirce ini mereka itu masih dalam satu lini masa, tapi mereka itu nggak saling mengenal karena tempat tinggalnya berbeda. Nah, si Saussure ini dikenal sebagai ahli linguistik atau ilmu bahasa. Pemikirannya banyak dikenal melalui bukunya tentang semiotika yang berjudul Course in General Linguistics yang terbit pada tahun 1916 setelah ia meninggal. Nah, berbeda dengan Peirce, Saussure melihat tanda dari sudut pandang bahasa. Menurut Saussure, bahasa adalah sebuah sistem tanda. Konsep utamanya adalah bahwa tanda terdiri dari dua unsur, yaitu signifier dan signified. Dalam bahasa Indonesia, signifier itu disebut sebagai penanda, sedangkan signified itu disebut petanda. Penanda adalah bentuk tanda yang bisa dilihat atau didengar, misalnya bunyi kata, tulisan, atau gambar. Sedangkan petanda adalah konsep atau makna yang muncul dalam pikiran kita ketika melihat atau mendengar tanda tersebut. Aku ambil contohnya adalah kata pohon. Tulisan atau bunyi pohon merupakan penanda, sedangkan konsep tentang tanaman yang memiliki batang, akar, dan daun adalah petanda. Nah, dari dua tokoh penting ini juga ada tokoh lainnya yang mengembangkan ilmu semiotika. Boleh di next? Ya, tokoh selanjutnya yaitu Roland Barthes, yang merupakan seorang ahli semiotika asal Prancis yang mengembangkan teori tanda dari Ferdinand de Saussure. Barthes terkenal karena teorinya tidak hanya membahas makna tanda secara langsung, tetapi juga makna tersembunyi yang dipengaruhi budaya dan ideologi masyarakat. Menurut Roland Barthes, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda dan makna. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu selalu menggunakan tanda yang contohnya bahasa, gambar, warna, simbol, logo, bahkan gestur tubuh. Nah, Barthes juga menjelaskan bahwa setiap tanda tidak hanya memiliki satu makna saja, tetapi bisa memiliki makna lain yang dipengaruhi oleh budaya dan cara pandang masyarakat. Teori Bartes ini digunakan dalam analisis komunikasi dan media, contohnya poster, film, iklan, media sosial, berita, dan budaya populer lainnya. Karena itu, teori Bartes ini membantu peneliti memahami pesan tersembunyi di balik suatu media. Nah, dalam teori Bartes terdapat beberapa konsep utama. Konsep pertama dalam teori Bartes itu ada denotasi yang merupakan makna literal atau makna sebenarnya dari suatu tanda. Artinya makna yang langsung terlihat tanpa tambahan penafsiran tertentu. Sedangkan konsep kedua adalah konotasi. Konotasi merupakan makna tambahan yang dipengaruhi oleh emosi, pengalaman, budaya, dan nilai sosial masyarakat. Nah, yang denotasi dan konotasi ini dapat disebut sebagai two orders of signification atau pemaknaan terjadi dalam dua tahap.
yang dimana setelah melalui tahap kedua ini, suatu tanda dapat menghasilkan pesan sosial tertentu. Nah, Barthes juga memperkenalkan konsep mitos. Nah, mitos di sini itu bukan diartikan sebagai cerita legenda, tetapi makna yang sudah dianggap normal dan dialami oleh masyarakat. Barthes juga menjelaskan bahwa media sering membentuk ideologi tertentu melalui tanda-tanda yang digunakan. Nah, contohnya dapat dilihat di gambar yang di sebelah kiri itu. Diketahui foto seorang tentara yang tentara berkulit hitam yang sedang memberi hormat. Nah, secara denotatif hanya menunjukkan tentara sedang hormat kepada bendera. Namun, secara konotatif dapat dimaknai sebagai patriotisme dan nasionalisme. Dari situ muncullah mitos bahwa negara tersebut dianggap kuat, adil, dan dihormati. Boleh di next. Selanjutnya yaitu semiotika sebagai metode analisis kualitatif. Nah, semiotika merupakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk memahami makna, tanda, simbol, dan pesan dalam komunikasi. Nah, menurut di buku Wahyu Wibowo tahun 2018, semiotika tidak hanya melihat sesuatu dari apa yang tampak, tetapi juga menafsirkan makna tersembunyi di balik suatu tanda. Nah, tanda tersebut dapat berupa bahasa, gambar, warna, logo, maupun ekspresi yang digunakan dalam media komunikasi. Sebagai metode analisis kualitatif, semiotika ini berfokus pada interpretasi makna dan bukan data angka dan statistik. Nah, kemudian di dalam metode analisis kualitatif, semiotika ini kedudukannya menjadi lebih utama. Dalam penelitian, semiotika ini tidak dijadikan sebagai pelengkap tetapi sebagai metode inti untuk menggali dan memahami makna yang tersembunyi di balik tanda-tanda atau simbol yang ada di penelitian tersebut. Sehingga pada hasil akhirnya semiotika dapat menghasilkan pemaknaan dalam terhadap pesan tersirat, ideologi, atau makna simbolik di balik suatu tanda. Boleh di next. Kemudian semiotika dalam metode penelitian kualitatif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian kualitatif itu semiotika digunakan untuk memahami makna simbol, menganalisis media, membaca pesan budaya, menginterpretasikan teks visual maupun verbal, dan menggunakan objek penelitian seperti iklan, film, poster, meme, media sosial, musik, berita, fashion, logo, budaya, dan budaya populer lainnya. Nah, jika semiotika ini diposisikan sebagai bagian dari metode penelitian kualitatif, maka semiotika berfungsi sebagai salah satu teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian yang lebih luas. Peneliti ini bisa tidak hanya menggunakan metode semiotika saja, tapi juga dapat dikombinasikan dengan metode lain, contohnya wawancara, observasi, atau studi dokumentasi. Sehingga semiotika hanya menjadi salah satu alat bantu untuk membaca makna dari data yang sudah dikumpulkan. Boleh di next. Oke, jadi setelah kita bahas juga latar belakang dan juga sejarah dan juga apa sih semiotika dalam mata kuliah kita ini metode penelitian kuantitatif akan disimpulkan secara sederhana. Jadi semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tanda dan makna. Jadi kata semiotika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Jadi dalam semiotika ini sesuatu itu bisa disebut tanda kalau misalkan itu memiliki makna atau mewakili sesuatu yang lain lah. Jadi contohnya yang sudah disebutkan Indah tadi kayak asap bisa menjadi tanda kalau misalkan adanya api. Terus lampu merah juga kita pahami sebagai kalau ada lampu merah berarti berhenti nih. Terus mawar merah juga kita sering memaknai kalau ada orang memberikan mawar merah berarti dia cinta gitu. Jadi, fokus penelitian kalau menggunakan metode penelitian semiotika ini tuh bukan nanya berapa banyak orang yang melihat iklan, tapi semiotika ini fokus pertanyaan itu kayak ke makna apa yang dibangun sama iklan itu. Misalkan entah kalau fokusnya membaca pesan, simbol, dan makna yang muncul dari suatu objek atau iklan atau film gitu. Jadi konsep dasar semiotika ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada tanda. Jadi sesuatu yang memiliki makna tersebut itu disebut tanda. Terus yang kedua penanda dan petanda. Jadi menurut Saussure ini, penanda itu adalah bentuk bendanya. Jadi sedangkan petanda itu adalah maknanya. Misalnya kata mawar merah itu tuh penanda. Sedangkan maknanya itu yang tadi sudah disebutin kayak cinta atau kasih sayang. Terus yang ketiga itu menurut Pierce ada icon, indeks, dan simbol. Jadi contohnya udah dijelasin juga sama Dinda tadi kayak
Aku ambil contoh lain nih, misalkan foto sebagai ikonnya, asap itu adalah indeksnya, dan misalkan bendera itu adalah sebuah simbol. Jadi itu semua itu kan pasti memiliki makna. Terus yang keempat, menurut Bartes itu ada denotasi, dan denotasinya itu misalkan ada orang yang make produk nih misalkan, konotasinya itu berarti dia cantik, terus percaya diri, sedangkan mitosnya bisa kayak anggapan kalau cantik itu harus glowing gitu. Padahal kan misalkan enggak, itu tergantung perspektif orang masing-masing gitu. Ada yang bilang kalau cantik itu harus glowing, ada yang enggak gitu. Jadi kita akan ngebahas kekurangan dari semiotika. Jadi semiotika ini punya kekurangan, yaitu analisisnya itu bergantung sama penafsiran si peneliti. Misalkan kalian ada yang make metode semiotika. Jadi ini tuh bersifatnya subjektif gitu. Terus selain itu juga hasilnya itu sulit dibuktikan karena sulit dibuktikan secara pasti gitu karena fokusnya itu interpretasi bukan angka. Kalau angka kan pasti ya. Jadi semiotika juga membutuhkan pemahaman budaya sosial yang kuat gitu. Jadi kalau kalau konteksnya konteks sosialnya nggak bisa dipahami, ya analisisnya bisa keliru gitu. Dan karena itu juga peneliti itu harus berhati-hati agar tidak menafsirkan tanda terlalu jauh dari realitasnya. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan, jangan kekurangan juga gitu. Dan di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi kelebihannya itu yang pertama ada semiotika itu bisa membantu membaca makna tersembunyi. Misalnya iklan yang tidak hanya menjual produk tapi juga menjual gaya hidup. Jadi misalkan kayak iklan parfum dia nggak jual produk tapi dia juga menjual gaya hidup nih gitu. Terus yang kedua itu semiotika itu lebih cocok memang untuk media modern seperti contohnya yang modern saat ini yang sering kita mainin TikTok, Instagram, mungkin bisa juga film-film yang lagi viral sekarang, branding, dan juga kita bisa menggunakan dari influencer. Terus ketiga juga semiotika fleksibel. Semiotika ini fleksibel karena bisa dipakai di bidang komunikasi, bidang sastra juga, misalkan kayak film, teater, terus budaya, terus politik juga bisa dan juga media. Jadi selain itu, semiotika juga membantu buat memahami ideologi sosial gitu, seperti standar kecantikan, misalkan budaya konsumtif, dan juga stereotip gender. Jadi lebih benar-benar memahami makna gitu. Selanjutnya untuk pendekatan semiotika ini dalam prosesnya itu dilakukan secara bertahap agar makna bisa dianalisis dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu memulai dengan menentukan atau memilih objek. Di tahap ini kita memilih apa yang ingin dianalisis, contohnya poster film, iklan, atau adegan film, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya agar fokus penelitian itu menjadi jelas. Yang kedua, identifikasi tanda. Semua elemen yang terlihat atau terdengar itu dicatat. Contohnya bisa dari warna dalam poster, gambar, ekspresi tokoh, tulisan, atau simbol tertentu. Nah, semua elemen ini dianggap sebagai tanda yang memiliki makna. Proses yang ketiga yaitu menafsirkan makna melalui analisis denotasi, konotasi, dan mitos. Di tahap ini, kita melihat apakah objek tersebut membangun pesan tersirat atau nilai sosial tertentu. Nah, tahap yang terakhir semua hasil analisis tersebut digabungkan dalam kesimpulan makna. Dalam tahap ini, kita tuh nggak hanya melihat apa yang ditampilkan aja, tetapi juga pesan dan nilai yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, untuk contohnya bisa slide berikutnya. Nah, untuk contoh, eh, pada poster film KKN di Desa Penari ini sebagai objek sebagai menentukan objek. Nah, kemudian untuk tandanya itu sos- contohnya yaitu sosok penari perempuan, terus ada ular yang melilit, warna yang cenderung hitam dan putih, ada sesajen yang terlihat wa- eh, dan terdapat asap atau kabut di poster tersebut. Nah, dalam menafsirkan maknanya untuk denotasi, poster ini tuh menampilkan sosok perempuan yang sedang menari dengan posisi tangan terangkat, ular yang melilit tubuh,
Kemudian ada pohon dan akar kering yang disertai sesajen juga. Sedangkan dalam secara konotasi, sosok penari ini dapat menggambarkan adanya ritual atau hubungan dengan dunia supranatural. Kemudian tanda ular yang melilit tubuh itu bisa dilambangkan juga sebagai bahaya atau kutukan. Penggunaan warna hitam dan putih juga dapat menciptakan suasana yang suram dan menyeramkan. Kemudian tanda pohon dan akar kering ini dapat digambarkan sebagai ada di lokasi terpencil yang identik dengan tempat mistis. Selain itu, adanya sesajen di posternya menjadi simbol sembahan atau ritual spiritual yang digunakan untuk berkomunikasi menurut kepercayaan budaya masyarakat. Nah, pada tingkat mitos, poster ini tuh menunjukkan kepercayaan budaya Indonesia bahwa desa terpencil sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural dengan adanya aturan adat yang tidak boleh dilanggar. Yang diperkuat juga dengan adanya sesajen tentang mitos ritual tradisional dan hubungan manusia dengan dunia gaib. Nah, untuk kesimpulannya, poster film KKN di Desa Penari tidak hanya menampilkan informasi visual tentang cerita saja, tetapi juga membangun makna mendalam tentang hubungan manusia dengan budaya lokal, kepercayaan mistis, dan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Nah, dengan melalui pendekatan semiotika ini, terlihat bahwa tanda-tanda visual dalam poster membentuk ideologi bahwa pelanggaran terhadap norma adat itu dapat membawa konsekuensi supernatural seperti itu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada relevansi semiotika. Aku ambil 7 bidang. Yang pertama media sosial. Semiotika itu digunakan untuk memahami makna tanda dan simbol dalam media sosial. Contohnya itu seperti emoji, hashtag, dan juga centang biru. Untuk iklan, semiotika itu digunakan melalui warna, slogan, logo, musik, dan visual untuk membangun citra produk serta menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, film. Semiotika itu membantu memahami pesan yang disampaikan dalam film melalui simbol, dialog, warna, dan juga ekspresi, maupun adegan yang memiliki makna tertentu bagi penonton. Yang keempat, itu ada meme. Meme itu menggunakan gambar, teks, dan humor sebagai simbol komunikasi digital untuk menyampaikan kritik sosial, opini, maupun hiburan yang mudah dipahami masyarakat. Yang kelima itu ada branding. Dalam branding, semiotika itu digunakan untuk membangun identitas merek melalui logo, warna, desain, dan juga slogan agar menciptakan kesan tertentu di benak customer. Yang keenam itu ada politik. Semiotika itu digunakan dalam pencitraan politik melalui simbol partai, slogan, gaya berpakaian, maupun bahasa tubuh. Dan yang terakhir ada budaya populer. Dalam budaya populer, semiotika itu terlihat pada tren fashion, musik, gaya hidup, dan budaya digital yang digunakan masyarakat sebagai bentuk identitas dan ekspresi diri. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada artikel. Salah satu contoh artikel yang pertama, aku ambil dari jurnal Lavinus, di mana budaya centang biru dalam media sosial sebagai penanda pengakuan sosial dalam sudut pandang manipulasi tanda. Penulisnya ada Felix Chris. Objek kajiannya adalah fenomena centang biru di media sosial sebagai pengakuan sosial dan prestise di masyarakat digital. Teori yang dia pakai itu teori semiotika Jen, di mana menjelaskan bahwa tanda dan simbol dalam masyarakat modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membentuk realitas sosial baru. Jen juga menyebutkan kondisi ini tuh sebagai manipulasi tanda dan juga hiperrealitas. Nah, pertama, manipulasi tanda yang terjadi itu ketika suatu simbol mengalami perubahan makna dari fungsi aslinya. Dimanfaatkan untuk membangun citra, status sosial, atau yang berpengaruh di masyarakat. Untuk hiperrealitas adalah kondisi ketika masyarakat lebih percaya pada simbol atau citra dibandingkan kenyataan yang sebenarnya. Dalam konteks media sosial,
Simbol seperti centang biru dapat menciptakan kesan bahwa seseorang itu lebih terkenal, lebih penting, atau lebih terpercaya meskipun hal tersebut belum tentu mensimpulkan realitas sebenarnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan kasus dari artikel tersebut. Tanda yang dianalisis dalam penelitian ini adalah simbol centang biru pada akun media sosial, di mana pada awalnya centang biru itu digunakan sebagai tanda verifikasi untuk menunjukkan bahwa sebuah akun merupakan akun resmi dan asli. Namun, seiring dengan berkembangnya media sosial, fungsi tersebut tuh mengalami perubahan makna, di mana centang biru kemudian dipandang sebagai simbol status sosial dan popularitas, karena tidak semua pengguna dapat memilikinya. Nah, akun yang memiliki centang biru itu biasanya dianggap lebih terkenal maupun memiliki pengaruh lebih besar dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, media sosial juga membentuk pola pikir bahwa simbol tersebut menunjukkan tingkat eksistensi di ruang digital tersebut. Nah, hal ini tuh terjadi karena masyarakat modern cenderung menilai seseorang melalui simbol dan juga citra yang ditampilkan di media sosial. Makna yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa centang biru itu tidak lagi hanya bermakna sebagai identitas resmi, tetapi telah berubah menjadi simbol pengakuan sosial di dunia digital. Simbol tersebut juga menciptakan kesan bahwa pemilik akun memiliki nilai sosial yang lebih tinggi, lebih terkenal, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Boleh di next. Lalu di sini ada artikel yang kedua yang berjudul Analisis Teori Semiotika Roland Barthes dalam film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia. Penulisnya itu dari Kalista Kevinia, Putri Syahara, Salwa Aulia, dan Tunggu Astari. Untuk objek kajian dari artikel ini sendiri adalah komunikasi verbal yang disampaikan dan nonverbal yang disampaikan oleh Bapak Dodo sebagai seorang difabel dalam film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia. Nah, teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori semiotika dari Roland Barthes, di mana teori ini menjelaskan bahwa semiotika ini merupakan ilmu untuk menafsirkan tanda-tanda yang mencakup bahasa, termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan gestur. Nah, yang merupakan sekumpulan tanda-tanda yang membawa pesan tertentu dari masyarakat. Dalam model semiotika Barthes ini terdapat 3 unsur utama. Yang pertama ada denotasi, yang artinya makna harfiah atau makna yang paling nyata dari sebuah tanda. Makna ini berupa makna yang terlihat secara langsung dari yang kita lihat. Lalu yang kedua ada konotasi, yang artinya makna yang muncul di balik tanda-tanda tersebut. Makna ini bersifat lebih dalam dan kontekstual. Biasanya makna ini dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengalaman. Lalu yang ketiga ada mitos, yang artinya makna yang sudah diterima secara umum di masyarakat terkait suatu tanda. Nah, makna ini biasanya dianggap seperti hal yang sudah begitu adanya tanpa perlu dibuktikan lagi. Next. Nah, di sini terdapat pembahasan kasusnya. Untuk pembahasannya ini, yaitu tanda yang dianalisis dalam artikel ini adalah gerakan tubuh Bapak Dodo dalam film Miracle in Cell Number 7 versi Indonesia pada scan 3. Di mana scan 3 itu, Bapak Dodo melambaikan kedua tangannya saat sedang menjalani reka ulang adegan di TKP. Untuk konteksnya sendiri, jadi di sini Bapak Dodo ini dituduh sebagai pelaku pembunuhan anak kecil bernama Mawar, di mana Mawar itu aslinya kecelakaan karena terjatuh di kolam, lalu Bapak Dodo ini berusaha untuk menyelamatkannya, namun ternyata tidak terselamatkan, dan karena yang ada di TKP ini adalah Bapak Dodo, maka Bapak Dodo dijadikan tersangka utama. Jika hal ini dianalisis dengan 3 unsur Barthes, yang pertama ada denotasi, ketika Bapak Dodo melambaikan tangan di hadapan polisi saat reka ulang adegan berlangsung. Lalu yang kedua ada konotasi, di mana lambaian tangan Bapak Dodo itu bukan sebagai tanda perpisahan, karena biasanya kita menganggap lambaian tangan itu sebagai tanda perpisahan atau pamitan kayak dadah-dadah gitu, tapi dalam konteks ini Bapak Dodo sedang membantah dan menjelaskan bahwa ia tidak melakukan kejahatan yang sedang dituduhkan kepadanya. Untuk mitosnya sendiri, di kehidupan sehari-hari itu kita melambaikan tangan sebagai makna perpisahan atau berpamitan. Karena kayak dadah-dadah gitu kan. Nah, tapi di scan ini maknanya justru bertolak belakang.
Makna ini bukan kejadian ketika pergi, melainkan menolak tuduhan. Nah, pada adegan ini, polisi yang menyaksikan lambaian tangan tersebut kemungkinan membacanya berdasarkan mitos umum, bahkan mengabaikan makna dari si lambaian tangan tersebut. Padahal di balik gestur sederhana itu terdapat pesan yang sangat kuat, yaitu menjelaskan bahwa si Bapak Dodo ini tidak bersalah. Makna yang ditemukan ini, peneliti menemukan bahwa setiap satu gerakan tubuh bisa memiliki 3 lapisan makna yang berbeda sekaligus. Secara denotasi, lambaian tangan tadi hanyalah gerakan fisik biasa, namun secara konotasi, lambaian tangan tersebut adalah ekspresi pembelaan diri seorang difabel yang tidak mampu membela dirinya melalui kata-kata. Lalu secara mitos, gestur itu bertabrakan dengan pemahaman umum masyarakat yang mengartikan bahwa lambaian tangan itu merupakan gestur perpisahan atau berpamitan. Hal ini membuktikan bahwa tanda itu tidak pernah berdiri sendiri, melainkan makna itu sangat bergantung pada siapa yang membacanya dan dalam konteks apa, serta nilai apa yang sudah tertanam pada masyarakat tersebut. Nah, film ini membuktikan bahwa komunikasi nonverbal dalam sistem ini merupakan sistem tanda yang kompleks, dan teori semiotika dari Barthes ini membantu kita untuk membongkar lapis-lapisan makna di balik gestur yang menurut kita itu tampak biasa. Next. Di sini terdapat artikel ketiga dengan judul Analisis Semiotika Makna Kasih Sayang dalam Lagu Nina, karya Benfis. Untuk objek kajian penelitiannya ini adalah lirik lagu Nina, karya Benfis, sebagai media penyampaian makna kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Untuk teori yang dipakai ini, teori semiotika dari Ferdinand de Saussure, yang menjelaskan bahwa sistem tanda yang harus dipahami secara menyeluruh. Sistem adalah tanda yang harus dipahami secara menyeluruh, karena setiap tanda itu terdiri dari 2 elemen yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada penanda atau signifier, yang merupakan bentuk fisik dari tanda. Kalau dalam konteks lagu ini adalah kata-kata yang tertulis dalam lirik lagu. Lalu yang kedua ada petanda atau signified, yang merupakan makna yang muncul dari kata-kata dalam lirik lagu tersebut. Selain itu, Saussure juga memperkenalkan 2 cara menganalisis hubungan antar tanda. Yang pertama adalah sintakmatik, yaitu cara mengkaji hubungan horizontal antara kata dalam satu baris atau satu bait, yang artinya kita perlu melihat bagaimana susunan kata itu dapat membentuk makna secara berurutan. Lalu yang kedua ada paradigmatik, yaitu mengkaji hubungan vertikal atau membandingkan pilihan kata yang digunakan dengan kata-kata lain yang bisa menggantikannya. Hal ini dapat membantu kita memahami mengapa si penulis lirik ini memilih kata tertentu dan apa bedanya jika digantikan dengan kata yang lain. Next. Nah, untuk pembahasan kasus dari artikel tersebut adalah tanda yang dianalisis dari lirik-lirik lagu Nina, khususnya di bait kelima yang diteliti secara mendalam. Kalau untuk yang dibahas dalam PPT ini, kita adalah bait ketiga yang menggambarkan pengabdian seorang ayah. Untuk kita ini mengambil lirik segala hal kuupayakan untuk melindungi, untuk dianalisis dengan menggunakan sintakmatik ini. Untuk analisis yang ini, susunan kata dari kata segala hal, kuupayakan, dan untuk melindungi itu membentuk alur makna yang tegas, di mana terdapat objek yang luas, yaitu kata segala hal, lalu ada tindakan yang aktif, yaitu kata mengupayakan, dan ada tujuan yang jelas dari kata melindungi. Ketiga elemen ini membangun makna pengabdian total seorang ayah kepada anaknya. Kalau dari unsur paradigmatik, ini terdapat ketika kata kuupayakan diganti dengan kata kulakukan atau kucoba, maka nuansa kerja keras dan proses berulang yang terkandung di dalamnya akan hilang. Begitu pula kata melindungi jika diganti dengan kata menjaga atau merawat, konotasi perlindungan aktif dari ancaman luar tidak akan sekuat itu. Untuk penelitian ini menemukan bahwa lirik lagu Nina itu mengandung 3 lapisan makna kasih sayang sekaligus, yaitu cinta, pengabdian, dan perhatian. Cintanya itu terlihat dari ungkapan syukur dan harapan atas pertumbuhan sang anak, lalu pengabdiannya tercermin dari kesediaan berkorban waktu dan tenaga untuk melindungi anaknya, lalu yang ketiga perhatian diwujudkan lewat janji untuk selalu hadir bahkan saat terpisah jarak. Next. Di sini terdapat tabel perbandingan artikel dari artikel pertama dengan judul Budaya Centang Biru dalam media sosial, lalu artikel kedua yang analisis teori semiotika dalam film Miracle in Cell Number 7 versi Indo, lalu yang ketiga dari lagu Nina karya Benfis. Untuk artikel pertama menggunakan teori dari tokoh semiotika yaitu Jean
Rillard, lalu yang artikel kedua menggunakan tokoh Roland Barthes, dan yang ketiga dari Ferdinand de Saussure. Untuk optik kajiannya ini juga beda. Kalau untuk artikel yang pertama, optiknya simbol centang biru di media sosial. Untuk artikel yang kedua, dari gerakan tubuh tokoh Bapak Dodo dalam film Miracle in Cell Number 7. Kalau yang artikel ketiga itu dari lagu lirik Nina sebagai teks komunikasi. Nah, untuk konsep kunci utamanya juga beda. Di artikel 1 ini, dia menjelaskan terkait manipulasi tanda, centang biru, dan hiperrealitas. Kalau yang artikel kedua itu tentang denotasi, konotasi, dan mitos. Kalau yang artikel ketiga itu dari penanda, petanda, sintagmatik, dan paradigmatik. Untuk fokus analisis artikel yang pertama itu terkait pergeseran makna simbol dari fungsi asli si centang birunya ke simbol status sosial. Lalu yang artikel kedua terkait lapisan makna di balik satu gestur sederhana dari Bapak Dodo. Lalu yang artikel ketiga itu hubungan antar kata dan pilihan diksi dalam lirik lagu si Nina itu. Untuk temuan artikel pertama, ada centang biru yang berubah jadi simbol pertis bukan sekadar verifikasi, padahal awalnya sebagai simbol verifikasi. Lalu artikel yang kedua itu si gestur biasa itu ternyata mempunyai 3 lapisan makna yang berbeda. Dan untuk artikel yang ketiga itu lirik itu mengandung makna cinta, pengabdian, dan perhatian melalui pilihan kata yang cermat. Next. Oke, kesimpulan dari materi kali ini adalah semiotika merupakan ilmu yang mempelajari tanda dan makna dalam kehidupan sosial dan budaya. Ilmu ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Peirce, Saussure, dan Barthes. Semiotika hadir sebagai metode analisis kualitatif yang berfokus pada interpretasi makna. Dalam penelitian kualitatif, semiotika digunakan untuk membaca pesan tersurat maupun tersirat yang terkandung dalam berbagai objek seperti iklan, film, media sosial, hingga lirik lagu. Dengan memahami tanda melalui konsep denotasi, konotasi, mitos, penanda petanda, dan ikon, indeks simbol, peneliti dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik fenomena sosial dan budaya di sekitar kita. Nah, berikut adalah daftar pustaka. Oke, segitu aja presentasi mengenai ilmu semiotika yang kami paparkan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh drop komen atau langsung on mic. Oke, kalau dirasa nggak ada yang bertanya, kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman yang presentasi. Kemarin kita bahas studi kasus ya. Hari ini kita bahas semiotika. Tadi banyak yang mention tentang tanda. Ternyata tanda tuh bisa diteliti loh, ya kan? Nanti presentasi selanjutnya akan bahas apa-apa gitu ya. Waktu saya bahas etnografi itu budaya, terus sekarang tanda, nanti lanjut ke pisau bedah lainnya ya, yang unik-unik. Oke, kita bicara tentang tanda. Tadi ada yang mention lampu merah, itu kan tanda ya? Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, itu kan kalian sudah tahu tanda apa ya. Nah, banyak loh tanda-tanda yang em, tidak tersirat di dunia ini,
yang harus kita cari tahu ya. Tadi contohnya film, ada yang udah nonton film Ghost in Shell? Sudah ada belum yang nonton Ghost in Shell? Coba. em, saya pengen tahu siapa yang udah nonton Ghost in Shell. Ghost in Shell tuh banyak banget loh itu tanda-tanda ya yang bisa dibedah pakai beberapa unit analisis ya. Ada em, Charles Peirce, terus Ferdinand de Saussure, ada tadi disebutkan, saya lupa namanya, Roland Barthes, ada Umberto Eco, kemudian ada Jean Billard ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi teman-teman sudah menyampaikan teorinya, saya menyambungkan lagi ya, seperti apa sih semiotika. Saya juga akan kasih contoh-contoh. Saya harap teman-teman bisa menjawabnya nanti ya, nanti di akhir aja. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara semiotika, ada founding fathers-nya. Founding fathers-nya adalah dua orang ini nih. Ferdinand de Saussure kali ya nyebutnya, saya nggak terlalu bisa melafalkan namanya. Sama Charles Peirce, dua orang ini kan adalah tokoh semiotika. Bagaimana mereka memunculkan bahwasanya tanda atau tingkah laku manusia itu membawa makna dan manusia itu memberikan tanda-tanda sebagai tafsir gitu ya. Kalau kita sih nyebutnya tanda itu kan tadi saya bilang ada tersirat dan tidak tersirat, ada tanda yang eksplisit dan implisit. Ada yang terlihat, ada yang enggak gitu kan. Nah, tanda-tanda yang menurut kita itu tidak terlalu eksplisit itu kan harus kita cari tahu ya. Jadi mereka berdua percaya bahwa tingkah laku manusia itu membawa em, makna melalui tanda. Ya, nah kayak gitu. Jadi makanya mereka coba memetakan poin-poin apa saja yang bisa membedah atau ya diteliti gitu ya melalui tanda-tanda tersebut. Jadi kalau misalnya em, logika kita berkata itu adalah makna gitu ya. Ya itu bisa kita pakai unit analisis tadi gitu ya. Terus tadi udah disebutin juga ya pokoknya tentang teorinya berasal dari semio nih, berasal dari semio dari bahasa Yunani yang artinya semiotika adalah ilmu khusus yang membahas untuk mengkaji tanda. Tadi juga disebutkan simbol ya, tanda dan simbol itu kan, banyak banget contohnya di sekitar kita. Kalau ada dilarang parkir, kalian tahu kan simbol itu? Misalnya ada kon kuning di depan toilet atau di lantai yang kita nggak tahu itu ada apa, ternyata gambarnya orang jatuh gitu, berarti hati-hati terpleset, jangan sampai lewat itu gitu. Kita minggir deh, ya kan? Kemudian lampu tadi contohnya lampu merah. Terus kalau kalian geleng-geleng tuh apa artinya? Kan banyak maknanya ya. Nah, itu salah satu tanda. Jadi kalau tanda itu mencakup banyak, misalnya dari kata gitu kan. Kalimat itu masuk juga bisa dibahas di semiotika. Gambar tadi, gambarnya apa? Film Joko Anwar tadi ya. Aduh, saya lupa tadi gambar apa. Film apa ya tadi? Kemudian gerakan, tadi saya bilang gerakan. Kalian ngangguk-ngangguk. Terus kalau jempol itu apa? Oke. Terus kalau cuan itu gimana? Tangan kita itu kan salah satu tanda. Suara, kalau berdehem itu apa? Kalau hihihihi misalnya gitu, itu apa? Itu kan juga diteliti teman-teman ya. Terus simbol-simbol lain yang mempunyai makna itu bisa apa ya? Bisa jadi informasi. Nah, itulah uniknya kualitatif karena banyak sekali pisau-pisau bedahnya, termasuk kata-kata dan tanda itu diteliti. Ya, jadi teman-teman coba pikirkan apa sih contoh-contoh semiotika yang kalian punya sehari-hari. Kalau tadi bahasnya film, film bisa nggak dibedah pakai semiotika? Bisa banget. Banyak itu tanda-tanda di dalam film. Ada yang nonton Dua Garis Biru nggak? Kalau ada nanti coba komen ya. Kalau kalian nonton film Dua Garis Biru itu banyak tanda-tandanya.
Kemarin tadi saya bilang Ghost in Shell. Selain itu banyak film-film yang punya tanda ya di situ. Jadi intinya selain tadi tanda itu terdiri dari apa aja, eh, tanda itu adalah sesuatu hal yang mewakili dari apa? Simbol-simbol tadi, icon, tadi ada disebut indeks, denotasi, konotasi, apalagi tadi interpretatif, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti kalian cari aja definisi tanda apa gitu ya. Atau kode apa, icon apa, simbol apa, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ini tokoh-tokohnya tadi udah disebutkan. Kebanyakan tuh pakai Pierce, Sanders Peirce, Charles Sanders Peirce, kemudian Ferdinand de Saussure, Roland Barthes gitu ya, ada Baudrillard juga, Derrida juga. Derrida ini biasanya dia lebih kepada budaya ya, eh, makna-makna dan simbol budaya gitu. Tapi so far tuh banyak yang pakai Peirce, Saussure, sama Barthes. Ya, kemudian ini tadi ya historiknya ada penanda dan petanda. Ya, kalau Saussure itu membagi menjadi petanda dan penanda. Kalau tadi Charles Peirce itu dia membagi, kalau nggak salah, sign, tanda, objek dan interpretasi ya. Yang dimana di dalam interpretasi itu ada ada poin-poin lagi, gitu ya. Kemudian Roland Barthes juga tadi ada denotasi, konotasi, ada mitos di dalamnya. Nanti kita coba bedah ya. Oke, ini sudah tadi disampaikan. Ini definisi ya teman-teman. Saya lanjut aja karena udah dijelaskan. Oke, ini instrumennya. Nanti teman-teman coba dibaca aja ya seperti apa. Saya langsung. Nah ini, tadi saya bilang ada tanda, simbol, gerakan, suara, kalimat, kata, dan lain sebagainya. Itu bagian dari apa? Dari tanda verbal dan non-verbal. Jadi kalau tanda verbal tadi saya bilang kalau bersuara, itu masuknya bunyi. Kayak gesture. Kalau kalian kayak lagi males ngomong terus nolak, misalnya gimana? Pakai bahu kah? Pakai gerakan tangan kah? Gitu ya. Tapi kalau tanda verbal, kalian kan ngomong langsung gitu. Jadi kalau tanda verbal ini tadi disebutkan di dalam film gitu ya. Ada dialognya, kemudian misalnya di video klip ada tulisan ya, ada lirik lagu gitu. Itu bagian dari tanda verbal. Kalau misalkan lagi teater itu kan biasa dialog kayak gitu ya, itu kan tanda-tanda verbal. Kemudian kalau misalnya orang berdiskusi ya lagi dalam satu forum, biasanya kalau forum tingkat tinggi ya itu biasanya punya banyak tanda-tanda. Kalau kalian ya ada forum-forum waktu itu kalau nggak salah em, aduh siapa lupa, Trump ya, Trump bersama Putin kalau nggak salah. Mereka bertemu langsung gitu dan itu kelihatan ada tanda-tanda verbal dan non verbalnya seperti apa, jadi punya makna dan itu bisa dibedah pakai semiotika ya. Oke, nah saya next aja ya karena teorinya udah dijelaskan. Nah ini kenapa sih semiotika ini identik dengan beberapa pisau bedahnya gitu ya, karena konteksnya dengan sosial budaya ya. Jadi em, orang kadang nggak tahu bahwa ada tanda-tanda tertentu yang bisa menghasilkan sebuah informasi. Misal contoh, Queen Elizabeth itu setiap apa lah, bukan kunjungan ya namanya ya, pertemuan lah ya, pertemuan tingkat tinggi atau pertemuan dia kayak engagement sama rakyatnya, itu dia menggunakan simbol-simbol tertentu dari warna, dari bros, dari gerakan tangan dan posisi tas. Ya, itu kan juga punya makna-makna tertentu ya. Jadi itu harus ditafsirkan oleh manusia yang dipengaruhi oleh konteks sosial budayanya. Gitu ya, nggak mungkin lah terang-terangan seorang ratu, nih tas tas aku tolong ambilin dong gitu kan, tolong pegangin dong. Aduh saya capek nih, saya pengen pulang. Nggak mungkin kan secara tadi verbal, pakai nonverbal. Jadi semua yang ada di kita itu, di sekitar kita, hasil dari apa namanya, interpretasi masyarakat dalam sosial budaya, interaksi. Kenapa jadinya ada tanda-tanda kayak gitu ya.
Apalagi misalnya kayak ada tanda petir, emojis petir ya. Emang emojis petir kita tiba-tiba kalau kirim ke orang, kita kesambar petir kan enggak. Nah, itu kan ada metafora-metafora tertentu. Bisa jadi keren kah? Em, apa ya petir itu kamu keren misalnya apa banyak lah ya gitu petir kayak oke keren banget gitu kamu oke banget kamu keren banget kan nggak mungkin langsung bisa kita simpulkan dia kesambar petir misalnya tapi makna lain juga ada misalnya teman-teman lewat PLN gitu ya kan banyak itu ya kayak di gardu itu kan ada langsung simbol petir ya nah bisa jadi itu juga tanda buat hati-hati karena ini listrik tegangan tinggi yang bisa mengakibatkan kehilangan nyawa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi setiap tanda itu saling berkorelasi satu sama lain, tergantung pakai pisau bedah apa nih kalian gitu ya. Oke, langkah-langkahnya udah tadi dijelasin ya. Nah, identifikasi dulu nih. Belum tentu semua tanda itu bisa kita teliti, teman-teman ya. Jadi lebih baik kumpulkan dulu semua objek, teks, kayak kalian mau neliti MV gitu, MV apapun ya. Kalian teliti MV, lirik lagu, film gitu. Kalian pilih-pilih dulu nih, yang mana sih yang cocok masuk ke Roland Barthes, Pierce maupun Saussure atau nanti Bolyard atau Umberto Eco tadi dan lain-lain ya. Nanti kalau udah oh, oke nih saya mau pakai Saussure nih ada signified and signifier. Nah, baru nanti kalian analisis. Tentukan dulu objeknya apa. Misalkan kalian mau analisis pakai the Saussure, kalian harus tahu dulu objeknya apa. Apa yang akan kalian teliti, kalian coba dalami dulu. Jadi nggak bisa nih kita asal-asalan buat, oke saya mau neliti janur kuning misalnya, gitu kan. Nah, coba dianalisis dulu seperti itu. Kemudian kalau udah jelas kalian menggunakan unit analisis apa, baru nanti kalian bisa kaitkan, interpretasikan konteksnya apa, gitu ya. Memang terlihat gampang kalau 4 poin ini, tapi nanti kalau kalian mau tugas akhir akan diberitahu sama dosen pembimbing ya. Tapi langkah-langkahnya seperti ini dan menurut saya harus tentukan dulu dan identifikasi dulu. Kalian observasi dulu nih mau pakai objek apa, mau neliti lirik apa gitu ya. Kayak misalkan satu kalimat, enak zaman kutoh. Nah, kalian analisis setiap presiden itu punya nggak kalimat-kalimat unik. Misalnya kalian identifikasi dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang Pak Presiden Prabowo, mereka punya tagline-tagline unik nggak? Itu kan bisa kalian bedah gitu loh. Nah, gitu ya. Oke, nah kita masuk studi kasus ya, teman-teman. Kalian tahu kan ini siapa? Tahu dong. Mungkin sering nonton. Tahu kan ini siapa ya? Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah Denny Sumargo pada saat dia sebelum podcast ya. Zaman dulu dia masih jadi pemain basket di IBL. Nah, coba kalian lihat apa yang bisa dianalisis dari gambar ini. Silakan, ada yang mau ditulis di kolom chat? Sebelum nanti kita masuk ya, ini merujuk ke tanda apa? Yuk, apa yang kalian temukan dari gambar ini? Kira-kira? Ya, coba kita kaitkan pakai Charles Peirce. Jadi Charles Peirce itu ada sign, ada objek, ada interpretasi. Ya. Nah, coba apa kira-kira?
kan kalau ya lanjut aja. Kan kalau misalnya kalau menurut Charles Peirce kan itu em, elemen itu saling terhubung sehingga membentuk sebuah makna gitu ya. Jadi kalau misalkan sign itu kan wujud fisik yang bisa kita lihat secara panca indera. Yang kita lihat via panca indera sekarang ada kan fotonya Denny Sumargo nih waktu dia zaman muda. Berarti kan gambar. Kalau objek itu kan dia merujuk pada sesuatu yang apa ya, orangnya gitu. Gambar kalau misalkan objek itu orangnya gitu. Siapa sih? Nyata nggak nih orang gitu kan? Atau peristiwa bisa gitu ya. Terus kalau interpretan itu hasil dari apa? Kayak benak kita menyimpulkan dia tuh apa sih gitu. Ya kan? Hasil merujuk pada sebelumnya nih objek. Jadi kayak siklus dia lewat sign dulu, kemudian lanjut objeknya siapa, kemudian interpretasi ini hasil dari sign dan objek. Nih kan disebutkan dalam interpretan ada simbol, ada icon, dan ada indeks ya. Nanti kita bahas, nanti kita bahas itu. Saya mau teman-teman bahas sign, objek, dan interpretan dulu aja. Raihan bilang disiplin. Deswita maskulinitas. Tubuhnya atletis. Oke, ada lagi? Jadi kalian udah tahu ya, eh, tandanya itu berupa, sign-nya itu berupa gambarnya. Ya, wujud fisiknya yang bisa ditangkap oleh panca indera itu seperti apa? Objeknya orangnya siapa? Kayak Deswita, saya tubuh atletis, objeknya laki-laki maskulin, interpretasinya lebih ke makna si maskulin ini. Dia berarti kuat dan percaya diri. Oke, ada lagi? Ya, gini ya, teman-teman. Jadi kalau saya sih lebih mendeskripsikannya kayak gini. Pakai pola kayak gini biar nggak bingung. Ya kan, kalau sekedar kalian baca tulisan aja nanti bingung. Ada sign, signnya apa? Berotot. Tadi kan saya bilang, signnya itu apa? Bisa berupa yang dilihat oleh panca indera. Gambar, kata, tulisan, suara, gitu kan. Dari gambarnya dia berotot, ya kan? Kekar, wajahnya oriental, gitu kan. Muda. Beda loh, Denny Sumargo yang dulu sama yang sekarang kan. Muda. Kita ambil dari foto foto bukti foto yang tadi ya. Jadi jangan lihat Denny Sumargo hari ini gitu. Kemudian objeknya siapa? Denny Sumargo. Nah, ini masuk ke dalam interpretatif. Berarti apa? Tadi saya bilang sign merujuk ke objek. Oh, ternyata dari hasil sign dan objek, dia adalah pria muda, maskulin yang, ada sorry tipe, maskulin yang suka berolahraga. Dia adalah Denny Sumargo, pria muda, maskulin yang suka berolahraga. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalkan mau pakai Charles Peirce, kalian harus memahami apa itu sign, objek, dan interpretatif. Nanti ini akan dijadikan unit analisisnya, di analisis data itu. Kalau sebagai sign gimana? Objeknya gimana? Sama interpretatifnya seperti apa? Gitu ya. Jadi interpretatif ini bukan bukan apa kaitan, nggak ada kaitannya dengan objek ya. Ini benar-benar secara konsep yang kita pikirkan hasil dari sign dan objek. Lahirlah sebuah interpretatif. Denny Sumargo, pria muda, maskulin yang suka berolahraga. Kemudian berotot, kekar, wajah oriental, DLL, DLL, DLL gitu ya. Nah, gitu. Oke. Next ya. Nah, tahu nggak ini siapa? Masih inget nggak? Ini Pak SBY ya. Coba kasih saya penjelasan ini gambar kenapa.
Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Silakan ditulis. Yuk, ditulis. Kira-kira Pak SBY ini kenapa? Eh, kita bedah pakai Ferdinand de Saussure. Ayo, ayo. Kalau udah saya kasih contoh untuk de Saussure, kalian harus bisa memberikan penjelasan ya. Jadi tadi ada Ferdinand de Saussure itu signifier dan signified. Nah, silakan. Kenapa ini Pak SBY? Ya, ada lagi. Jadi kalau misalkan tadi Charles Peirce itu dia lebih kepada pola yang saling terhubung ya. Tiga elemen itu saling berkaitan satu sama lain, terhubung gitu ya. Jadi kalau hanya dua itu nggak bisa terinterpretasikan ya. Jadi kalau hanya sign dan objek, terus interpretasinya apa gitu kan. Nah itu kan makanya tadi saya pakai pola siklus segitiga itu ya. Kalau social ini sama berkaitan juga, tetapi kalau misalkan salah satunya tidak terkait, itu bisa sedikit rusak gitu ya, eh, tidak sesuai gitu maknanya, gitu. Apa nih kalau Raihan? Objeknya Pak SBY, sign-nya mengusap dahi dengan kain. Oh, pakai pakai ini aja, Raihan, pakai eh, Ferdinand de Saussure aja, penanda dan pertanda. Jadi kalau misalkan penanda itu, nih saya jelasin dulu ya. Jadi kalau penanda itu nih, signifier ini, itu adalah bentuk dari tanda, bisa tadi sama kayak objeknya ya, tapi disebutnya penanda ya. Em, bisa gerakan, pokoknya visual yang tertangkap indera gitu ya. Kalau petanda signified
penanda dan petanda ya. Kalau petanda itu sama, interpretasi juga. Tapi kalau misalnya Raihan itu masih pakai konsepnya Charles Peirce ya. Jadi nanti objeknya misalnya diganti pakai penanda gitu ya. Objek dan sign pakai penanda, petandanya itu interpretasi ya. Oke, nggak apa-apa tapi. Objeknya PSBY, jadi saya asumsikan objek dan sign itu penanda ya. Pak SBY mengusap dahi dengan kain. Terus tandanya adalah lelah akan tanggung jawab yang beliau emban sebagai presiden. Oke. Kemudian Deswita, penandanya tangan lagi ngusap wajah. Petandanya bisa jadi sedih atau lagi dapat tekanan emosional atau emang kepanasan. Oh iya bisa juga ya. Panasan yang ngelap keringat gitu. Aurel, signifiernya Pak SBY mengusap kepala yang berkeringat dan terlihat murung. Signifiednya beliau sedang mengalami sebuah masalah atau tekanan sosial. Oke, kalau yang kita lihat nih dari gambar ini kan sapu tangan ya. Terus kalian lihat matanya terpejam kan? Coba dirasa-rasa aja. Kalau misalkan nggak usah pakai semiotika deh. Ini Pak SBY kayaknya ngapain gitu ya? Ngelap keringat kah gitu ya? Kayaknya asosiasi kita kalau bawa sapu tangan di dahi mungkin ngelap keringat kali ya tadi Deswita bilang. Terus mata terpejam, emang ada ya ngelap keringat pakai mata terpejam misalnya. Itu kan logik kita kan. Misalnya kita nggak bahas pakai semiotika. Ternyata ada makna-makna lain yang bisa dibedah pakai Ferdinand de Saussure. Ya, ada mik lagi. Dia pakai baju apa ya? Kayak pakai baju batik gitu kan. Kayaknya ini ada di situasi formal kali ya. Itu kan kalau asumsi kita. Kalau kita pakai de Saussure, kita bedahnya kayak gini. Tadi saya pakai segitiga ya. Kalau ini kan dia ada dua, signifier dan signified. Sign-nya Pak SBY terdiri dari dua kan. Signifiernya dia mengusap wajah. Yang kita lihat secara visual dia kan ada sapu tangan, ngesap wajah, berkeringat, termangun. Karena apa tadi matanya terpejam kayak aduh nggak ini ngantuk apa capek ya gitu kan. Gak apa-apa. Kan ini kan signifier dulu penandanya aja di dalam gambar ini penandanya ada banyak gitu kan. Tapi so far yang saya tuliskan mengusap wajah, berkeringat karena asosiasi saya kalau bawa sapu tangan terus dilap di jidat berkeringat ya itu termangun karena ada matanya terpejam. Kemudian dibagi lagi menjadi signified, mengusap wajah dan berkeringat menandakan rasa lelah dan wajah termangun. Dengan wajah termangun menandakan ada sesuatu yang dipikirkan. Ya, kayak jawaban teman-teman tadi ya. Ya, capek jadi presiden ya kan, tanggung jawabnya gede. Terus ada tekanan emosional, kepanasan juga sekalian ya. Karena ada tekanan emosional gitu ya, ada beban. Terus mungkin dia lagi habis pidato kan, atau lagi pidato, atau lagi ada sambutan secara formal gitu ya. Terus dia kepanasan bisa juga gitu. Terus tadi mengalami sebuah masalah atau tekanan emosional. Iya, betul. Itu kan yang kita bedah melalui unit analisis ya. Jadi, apa nih kesimpulannya? Berarti SBY memikirkan sesuatu beban atau masalah, bukan hanya ngelap keringat. Nah, jadi kayak mungkin lagi pidato, terus kayak terpejam, agak nunduk dikit, kayak aduh kayaknya capek banget Bapak gitu kan. Kayaknya lelah banget ini gitu ya. Berarti lagi memikirkan suatu beban atau masalah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman harus ingat ada sign, signifier sama signified. Nah, ini apa? Coba teman-teman. Apakah gambar ini apa sih teman-teman? Ini itu adalah meriam ya. Nah, coba kita bedah pakai Roland Barthes. Ayo, silakan. Coba lihat gambar ini secara utuh, kemudian kaitkan dengan Roland Barthes. Roland Barthes kan ada denotasi dan konotasi, tadi ada mitos. Apa coba? Silakan.
Kayak bisa dilihat ya, kalau denotasi itu adalah makna sebenarnya. Jadi secara objektif dia itu betul sebuah tanda ya, ada gambar, ada bendanya. Kemudian kalau konotasi itu makna ganda dari hasil objektif, berarti dia subjektif gitu ya, subjektivitas dari sebuah tanda. Kalau denotasi objektivitas dari sebuah tanda, kalau konotasi subjektivitas dari sebuah tanda. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Jadi sebenarnya kalau Roland Barthes ini tuh kan dia membedah lagi dari semiotikanya Ferdinand de Saussure ya. Dia membedah lagi bahwa menurut dia dalam kaitannya dengan budaya itu terbagi menjadi denotasi, konotasi, dan mitos. Tadi saya bilang kalau denotasi itu kan secara objektivitasnya ya, em, gambar apa adanya gitu. Pun kalau secara arti itu benar memang ada gitu dan apa adanya gitu ya. Empirik. Kalau tadi saya bilang konotasi itu secara subjektivitas. Dia itu lebih kepada bagaimana sebuah culture dan artinya melekat menjadi satu gitu ya secara subjek. Jadi apa yang dipikirkan oleh orang lain belum tentu sama gitu ya. Kalau misalnya mitos, teman-teman tahu lah mitos ya. Kalau misalnya secara subjektivitas dari konotasi dianggap adalah benar, kemudian mutlak oleh masyarakat, nah itu biasanya yang dianut. Nah, kayak gitu kan mitos ya, yang menurut kita kayak contoh, saya ke contoh ya, sambil saya menunggu jawaban dari teman-teman. Sebagai contoh, sesajen atau kopi kopi hitam. Kopi hitam itu kan secara harfiah kan ya minuman, jenisnya kopi, gitu kan? Sering kita lihat secara objektif, kita sering temukan itu di warung-warung dan kita konsumsi kan. Tapi secara konotasi itu kan beda, ya. Kalau secara konotasi dianggap masyarakat itu sebagai bukan hanya sebagai minuman. Kopi hitam itu kan kalau secara subjektif, kopi kopi hitam itu nggak hanya minuman. Ya, tapi gimana kalau berbicara mitos? Mitosnya kan banyak kalau kopi hitam. Biasanya kalau ada sajen harus ada kopi hitam gitu kan ya. Asumsi dalam mitos, oh mungkin lelembut itu, lelembut ini kan sajen ya. Pakai bakar kemenyan dan lain sebagainya. Lelembut itu mungkin hobi kopi gitu ya, atau kopi hitam adalah standar yang paling tinggi dalam penyerahan sesajen. Nggak hanya bunga, nggak hanya makanan, tapi minuman juga. Jarang kan dengar ada apa latte gitu jadi sesajen, nggak ada, apalagi matcha. Mana ada matcha jadi sajen? Nggak tahu ya, siapa tahu ada, tapi nggak ada. Identiknya dengan kopi hitam. Ya dong, ya kan? Kalian pasti tahu lah. Oke, kita bahas dulu. Denotasi meriam bersejarah, konotasi lambang keberuntungan untuk gender. Meriam kuno dengan ujung berbentuk tangan. Konotasi melambangkan kekuatan, pertahanan, kekuasaan. Kalau mitosnya meriam dipandang sebagai simbol kejayaan dan kekuatan di negara atau kerajaan zaman dulu. Oke ya, kita bahas. Nah, gini teman-teman. Harus apa dulu? Harus tahu makna denotasi. Kemudian ada, tadi saya bagi lagi ya, denotasi ini kan terbagi jadi dua ya, ada tanda dan penanda. Sebenarnya nggak ada di dalam Roland Barthes, tapi saya kaitkan karena dia
membedah membedah semiotikanya merujuk pada Ferdinand de Saussure tadi. Dibedah nih dari signifier sama signified, kemudian baru ke konotasi. Denotasinya apa? Meriam. Ya, yang kita lihat secara objektif, ya itu benda gitu. Ya kan? Benda, senjata yang digunakan untuk perang zaman dulu gitu kan. Jadi, em, kemudian meriam itu masih ada misalnya di museum walaupun tidak digunakan sebagai bukti perang gitu kan. Walaupun dulu sebagai alat tapi sekarang kan sebagai bukti perang bahwasanya dulu menggunakan meriam itu. Petanda dan penandanya apa? Bentuk kepalan jari menandakan sebuah keperkasaan, kekuatan dan vitalitas lelaki. Mungkin dulu bisa nggak tahu nih gimana bisa tercipta seperti ini ya. Jadi mungkin dulu meriam ini betul senjata, kemudian ditambahkan karena apa? Melambangkan kekuatan yang tidak tergantikan. Jadi bisa jadi di sini itu melambangkan apa ya? Kesejahteraan gitu ya. Kemudian walaupun ya simbol ini sering disalahartikan ya, salah disalahartikan, tetapi bagi bagi yang punya dulu yang entah mungkin bangsa Portugis atau Belanda atau saya nggak yakin itu Jepang, pasti antara Belanda atau Portugis yang punya em, apa namanya si meriam ini gitu ya. Mungkin simbol keberuntungan juga gitu ya. em, Lambang kekuatan gitu ya, kesuburan. Jadi intinya keberanian lah, keberanian yang paling tinggi gitu ya. Kemudian konotasinya apa tadi? Subjektif. Konotasinya ya tadi em, hal-hal yang dianggap tabu, vulgar gitu ya, zaman dulu. Kemudian mitosnya apa? Oh, mungkin kepercayaan mereka yang punya alat itu, kalau misalnya ada meriam ditambahin pakai eh apa namanya, bukan patung ya, ini tuh kayak tambahan ornamen ya, ornamen di ujungnya ya. Ini kan meriamnya di sini nih untuk nembak kan, ini tuh bagian belakangnya. Nah, itu bisa menimbulkan tentang kesuburan gitu ya. Mungkin harapannya banyak mendatangkan keberkahan gitu, harapan baru kayak gitu ya, harapan baru, keberuntungan dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun secara konotasi makna aslinya mungkin banyak disalahartikan gitu ya. Ini untuk Roland Barthes. Selanjutnya, nah saya nggak kasih teori tentang Bolyard ya. Saya coba kasih contoh aja. Kalian masih ingat iklan ini ya, Maison? Ada yang masih minum Maison? Jadi kalau Bolyard ini contohnya ya. Jadi menurut dia segala sesuatu merupakan tiruan, tepatnya tiruan dari tiruan yang palsu tampak nyata dari kenyataannya. Contohnya ini. Ini banyak digunakan di media massa ya kalau semiotika Bolyard ini. Kita contohnya ini deh. Kalau kalian sering lihat iklan, iklan itu kan sangat menggoda ya. Citranya bagus gitu ya. Nah, kita ngelihat iklan Maison dengan bulir-bulir airnya ini kan kayak dahaga banget pengen beli gitu kan ya. Nanti kalau saya haus, saya harus minum Maison kan kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda yang disampaikan oleh Bolyard. Jadi dia berpendapat kalau misalnya segala sesuatu di dunia itu penuh informasi tapi tiruan. Ya, nah biasanya kalau teori Bolyard banyak dipakai di media massa kayak televisi, DLL karena bentuknya sangat visualisasi ya. Coba kalau kita cari di toko-toko terdekat, emang iya sama bulir-bulirnya di dalam kulkas kan enggak. Ini memicu aja, memicu untuk orang bisa tertarik membeli. Jadi kalau misalkan lagi nonton videonya, iklannya, tertarik nih, "Ih, kayaknya seger ya Maison," langsung beli. Nah gitu ya, tiruan dari tiruan. Yang palsu tampak nyata, padahal sebenarnya tidak. Kayak direkayasa aja gitu. Oke, lanjut. Nah,
Terakhir deh ini. Apa yang kalian lihat dari gambar berikut? Silakan. Yuk, apa yang kalian temukan di gambar ini? Silakan. Masih stay kan teman-teman 39 orang ini? Silakan. Jadi jangan Raihan sama Deswita aja dong, yang lain juga ya.
Oke, ada Nevi. Denotasinya rekening gendut perwira polisi yang sedang menangkap ketiga babi, yang artinya para koruptor dan para penyuap yang sedang berkeliaran mana-mana. Oke, bagus Nevi. Ada lagi? Selain Nevi? Nih, Nevi udah kasih clue nih. Ayo, ditambahin. Itu kenapa ada tali? Kok ini babi beneran apa babi apa gitu loh. Terus ini siapa nih? Ya, yang berdiri di sini siapa? Yuk, lanjut. Ayo, lagi selain Nevi, saya tunggu. Udah lagi nggak? Nih, paling gampang loh, ya. Jadi kalau misalkan kalian baca majalah Tempo itu banyak banget semiotika yang bisa dibedah, ya. Kalau kalian di sini lihat, ini kan tulisannya itu kan rekening gendut. Emang rekening bisa gendut? Ya kan? Oh saya sih makhluk hidup aja yang bisa gendut gitu kan. Apakah rekening bisa gendut? Kan enggak, gitu kan. Terus ini ada tali. Ini siapa sih? Oh ternyata di sini ditulis perwira polisi gitu kan. Terus apa nih tali-tali gitu kan. Terus tadi Nevi bilang menangkap ketiga babi gitu. Yang artinya para koruptor dan para penyuap yang sedang berkeliaran di mana-mana. Oke. Sawah, denotasi cover majalah Tempo dan ada penggambaran ilustrasi babi-babi yang diikat tali garis polisi kuning dan ada tulisan mungkin babi itu kerakusan lalu polis lain terkait kasus hukum jadi kayak mengartikan dugaan penyalahgunaan polisi mencari uang lewat kasus. Oke, bagus jawabannya teman-teman. Apakah ini babi beneran? Babi beneran bukan? Emang iya gitu. Apa sih simbol babi sebenarnya? Ini saya agak blur ya ngambilnya. Sebenarnya ini bukan hewan tapi celengan. Tahu celengan? Kalau saya sih nggak punya celengan babi, saya punya celengan ayam dulu zaman kecil. Kalau mungkin teman-teman pernah punya celengan, ini bukan hewan ya, ini metafora. Tadi saya bilang kalau semiotika tuh banyak metafora. Ini bukan hewan, tapi bagus tadi Nevi bilang em, menangkap ketika ketiga babi. Ah, di situ saya mengasosiasikan karena ada tali di sini, gitu kan? Berkeliaran. Jadi babinya berkeliaran kemana-mana ya Nevi gitu. Karena ada satu di sini, dua, tiga gitu. Kayak dia mau kabur kali ya. eh Raihan, iya betul Raihan, celengan babi. Jadi di sini makna babi ini bukan hewan sebenarnya. Jadi em, ini adalah tanda bahwa, nih saya kasih ya. Kita bahas pakai Umberto Eco. Nih, jadi kalau Umberto Eco itu dia lebih menekankan bahwa tanda itu bisa bisa merujuk pada sebuah dusta, pada sebuah kebohongan yang sebenarnya itu metafora ya teman-teman. Jadi dia membagi menjadi kode dan produksi tanda. Jadi berarti ungkapan dan isi dari majalah ini adalah tentang polisi yang menerima suap atas kasus tertentu. Kenapa tadi saya mention rekening gendut? Emang rekening bisa gendut? Kalian punya rekening kan? Emang kalian tiba-tiba memuai gitu kan? Enggak, ini metaforanya kalau gendut berarti apa? Mungkin banyak isinya, wadahnya menjadi besar, badannya menjadi besar, ada sesuatu yang dikonsumsi, yang terus diisi gitu kan? Nah, rekening gendut ini berarti bisa jadi penyuapan, gratifikasi, korupsi, melalui apa? Celengan-celengan babi. Nih, kenapa ada tali-talinya?
Iya, celengannya dijaga biar nggak hilang, dikekep gitu, apa ya bahasa Indonesia kekep ya, dikekep gitu biar nggak hilang celengannya ya. Dijadikan apa ya? Dijadikan lahan terus gitu. Ya celengan ini jangan sampai hilang karena celengan ini berisi uang gitu kan, berisi bisa jadi bukti-bukti gitu kan ya. Ada yang celengannya nih. Kalau kan lihat babinya kan ada yang kecil. Oh mungkin celengan satu, celengan kedua ini celengan satu ya. Celengan satu nih masih kecil, celengan dua lebih kecil, celengan tiga gede banget. Banyak nih isinya celengan ini. Nah, ini terus apa? Terus ikut bersama mereka. Ini kan lihat talinya ada dituntun sama dia. Tadi ya kayak hewan, kayak kayak hewan. Pada umumnya kalau kita punya pet ya, kalau teman-teman punya peliharaan anjing atau kucing, Em, itu kan biasanya suka pakai tali ya, dikalungin di lehernya. Kita bawa kemana-mana biar apa? Biar nggak kabur gitu kan ya. Kan itu em, objektifnya kita gitu kan. Kalau subjektifnya dalam Umberto Eco adalah ya semua hal di sini itu isinya tentang dusta. Tandanya itu berarti majalah ini membahas tentang dusta-dusta yang terbagi menjadi kode dan produksi tandanya gitu ya. Jadi hubungannya apa kalau untuk produksi? Kalau produksi kan berarti untuk disebarkan ke halayak ramai ya. Gitu. Tadi kayak sejenis interpretatifnya gitu. Terus ini disebutkan, kenapa sih emang bajunya coklat loh? Emang polisi Indonesia coklat gitu. Ini kan kaitannya dengan polisi Indonesia gitu kan. Terus tali-tali dan lain sebagainya. Terus lihat lagi nih tandanya. Dia ada gerakan kaki dong, ya kan? Ini tandanya banyak. Ini melambangkan kakinya tuh berjalan ya. Kalau posisinya diam di tempat, nggak akan posisi kakinya kayak gini. Ini polisinya lagi berjalan, menuntut kemana celengan ini akan pergi mencari uang. Nah, gitu. Kalau untuk Umberto Eco, biasa Umberto Eco tuh dipakai untuk hal-hal yang kayak gini ya. Gitu, teman-teman, untuk penjelasan dari setiap semiotika. Oke, nggak ada lagi slide-nya. Oke, mungkin itu aja, teman-teman, tambahan dari saya berkenaan dengan semiotika ya. Semoga bisa dipahami apa yang disampaikan sama teman-teman yang presentasi. Dan saya tambahkan, oke, Will dan Eva menjadi besar karena suapan. Iya, betul. Jadi babinya gendut gitu kan. Karena apa? Ini isi uangnya banyak. Kalau yang babi yang kecil masih masih sedikit tabungannya gitu ya. Nah, kalau majalah Tempo silakan kalian cari satu persatu seperti apa sih ada semiotika di sana. Banyak kan gambar-gambar menarik ya yang lucu-lucu juga dan lain sebagainya tuh. Saya paling suka sebenarnya kalau ada majalah Tempo keluaran terbaru karena gambarnya pasti seru-seru dan itu bisa dibedah pakai semiotika. Lirik lagu, kalau teman-teman suka lagu ingin membedah gitu ya, lirik lagu apa ini cocoknya kemana, filmnya apa dan lain sebagainya itu bisa banget ya. Tergantung nanti kalian harus lihat dulu identifikasi tadi, identifikasi tanda-tandanya apa. Oke, kayak gitu ya. Mungkin dari saya karena udah mau maghrib, teman-teman. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang teman-temannya sampaikan dan saya sampaikan bisa dipahami. Nggak mudah memang, tapi paling nggak teman-teman tahu cara-caranya gimana dan contoh-contohnya ya. Oke, sampai ketemu teman-teman di minggu depan. Thank you ya. Maria nanti kasih tahu saya siapa. Oh, enggak sih hadir semua. Siapa nih? Tiba-tiba kurang satu nih. Nanti tolong dilihat ya, Maria. Oke, nanti minggu depan saya kasih tahu siapa yang akan presentasi ya. Oke, thank you so much. Silakan meninggalkan ruang Zoom ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.